Selamat sore, Pak. Saya Poppy Siboy dengan NIM 12S23004. Saya KL Semangkir dengan NIM 12S23020. Kami dari PR11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T06, yaitu Dorm Buddies. Di sini saya akan membacakan yang menjadi soal. Hmm, Ucok adalah seorang mahasiswa yang tinggal dalam asrama atau share dorm di kampusnya. Dalam sebuah ruang asrama ditempati oleh paling banyak 4 orang penghuni yang disebut Badi. Saat ini, Ucok tinggal dengan satu penghuni lainnya yang bernama Wayan. Butet, rekan Ucok yang juga bersekolah di kampus yang sama, tinggal bersama 3 penghuni lainnya, yaitu Lilis, Lana, Enana, dan Yuni. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pemrograman, Ucok dan Butet melihat sebuah opportunity untuk menyimulasikan kehidupan berasrama yang mereka jalani. Mereka ingin membuat suatu solusi pendataan sederhana yang akan digunakan untuk mencatat room buddies. Untuk keperluan penyederhanaan, solusi nantinya hanya akan menerima sebuah masukan berupa nama dari mahasiswa untuk mempresentasikan seorang room buddy. Selanjutnya, solusi akan menampilkan seluruh room buddies. Bila dalam suatu situasi jumlah penghuni tidak mencapai jumlah maksimum, maka pengguna dapat memasukkan triple dash, sehingga solusi tidak lagi menerima nama siswa. Yang menjadi tugas yang pertama itu pada main flow, mendefinisikan array variables yang akan digunakan sepanjang eksekusi program. Tugas yang kedua, mengembangkan sebuah fungsi untuk menginisialisasi default value dari array yang digunakan. Tugas yang ketiga, mengembangkan sebuah fungsi untuk mengisi room buddies. Tugas yang keempat, mengembangkan sebuah fungsi untuk menampilkan seluruh room buddies. Dan tugas yang kelima, melaporkan pekerjaan sesuai dengan kriteria, di mana inputnya yaitu seperti ini. Dan nanti outputnya adalah di sini kami akan membuatnya ke dalam pemrograman. Yang pertama dari mainnya kita akan memasukkan string array. Kita membuat variabelnya itu nama. Kita misalkan string array-nya itu kita buat 10. Setelah itu kita memasukkan variabel i dengan tipe integer dan kita membuat assign i itu sama dengan 0. Nah, setelah itu kita akan menambahkan function yang pertama yaitu function add. Kita membuatkan function name yaitu function add. Kita tambahkan dia string name array name nama. Di sini kita akan menampilkan assign dimulai dari nama yang 0 hingga ke 5, di mana sesuai dengan soal, karena dia berupa nama, jadi kita membuatnya memakai tanda petik dari 0, kemudian nama yang pertama, apa tadi? Tempat. Eh, hmm. Selanjutnya kita akan memasukkan kembali suatu declare dari i yang bertipe integer.
dan kita memasukkan assign di mana I itu sama dengan 0. Ini function yang pertama yang kita namakan function yaitu add di string array nama, kemudian dari nama dari 0 hingga ke 5, dan selanjutnya kita integer dari I, di mana I itu kita berikan perintah I sama dengan 0. Selanjutnya kita menambahkan function yang selanjutnya, yaitu function kita room-nya, atau kita bisa buat function name-nya itu ruang, di mana parameternya itu sama seperti yang add tadi, nama dengan tipe string dan array, string array. Oke, kemudian kita berikan declare I dengan tipe integer. Di sinilah kita merangkai dari loopingnya. Kami menggunakan looping. Kami menggunakan looping for. Mana dia I start value-nya itu dari 0, lanjut ke end value-nya itu 5. Di next-nya itu kita akan memasukkan assign dari nama, karena tadi variabelnya itu I, maka kita masukkan nama. Variabel I sama dengan tanda petik luar. Di sini kita akan masukkan loopingan while, di mana I itu harus lebih kecil dari 4. Nah, jika benar, kita akan masukkan inputannya. Di sinilah kita akan masukkan input namanya. Ini. Kemudian kita memberikan if, fungsi if. Di fungsi inilah kita masukkan triple dash. I sama dengan ini berfungsi jika kita memasukkan triple dash, dia nanti akan berhenti. Masuk ke bagian true-nya itu kita berikan suatu sign. Sign-nya itu I sama dengan 4. Nah, jika salah, kita akan berikan assign juga. Itu I sama dengan I tambah 1. Oke. Oke, inilah untuk proses pemrograman yang function kedua. Kita lanjut ke function yang ketiga, itu adalah output atau keluarannya. Untuk parameternya sama seperti function-function yang sebelumnya, yaitu string array dengan nama. Setiap selalu kita berikan declare. Kita selalu berikan declare I dengan tipe integer. Setelah itu masuk ke loopingan for. I start value-nya dari 0 sampai ke 3. Next-nya itu kita bisa masukkan if. If-nya ini kita buat nama I sama dengan triple dash. Ini juga berfungsi untuk jika kita masukkan triple dash, maka programnya akan berfungsi. Selanjutnya, jika benar, kita kasih sign di mana I-nya itu I ditambah 1. Kalau dia salah, kita kasih outputnya, yaitu outputnya nama I. Ya, oke. Inilah dari function yang terakhir, di mana function outputnya.
Jadi kita akan mulai dari mainnya, kita akan coba menjalankannya sesuai dengan yang diperintahkan soal. Oh iya, di sini ada tambahan untuk memanggil kembali dari function-functionnya, yaitu perintah call. Kalau yang pertama itu tadi, function yang pertama ada add, nama, kemudian function yang kita akan memanggil kembali function yang kedua, yaitu ada ruang atau room bodies-nya. Kemudian yang terakhir itu kita call output-nya. Oke. Kita akan coba menjalankannya sesuai yang diperintahkan soal. Ya. Yang di input di soal itu kita buat nama Ucok, kemudian Wayan, kemudian triple dash. Nah, outputnya sesuai dengan output yang di soal. Kemudian kita lanjut ke sampel yang kedua. Sampel yang kedua ada Butet, Lilis, Lana, Yuli. Nah, dia otomatis langsung tanpa triple dash karena yang diminta orang. Oke, sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.